Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya pada pertemuan hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Semua. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Ibu minta Airin untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Airin, Hadir, Ibu. oke. Dila, Hadir, Ibu. Evania, Hadir, Ibu. oke. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk hadir pada hari ini mengikuti pembelajaran dengan Zoom ya, anak-anak. Ya, Ibu. Ini kita belajar bahasa Indonesia, di mana dengan judul Menjadi Warga Dunia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengajarkan kalian untuk menjadi warga dunia yang mempunyai kemampuan literasi, mampu berpikir kritis dan dapat menggunakan teknologi sebagai sumber informasi. Di sini kita disuruh membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Pengalaman belajar daring. Anak-anak pasti sudah tahu bahwa virus COVID-19 sedang mewabah di dunia saat itu ya, saat 2020. Ya, Ibu. Nah, pandemi global COVID-19 ini terjadi saat kemarin dengan mengubah cara kita belajar. Nah, di Indonesia belajar dari rumah atau BDR secara daring dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020. Selama BDR ini, Bapak dan Ibu guru memberi tugas melalui ragam aplikasi komunikasi berbasis internet digital, bahkan media sosial. Kita pun dapat mengerjakan tugas-tugas diberikan di rumah saja. Untuk itu, perkakas teknologi seperti komputer, laptop, dan ponsel menjadi penting, terutama juga jaringan internet yang stabil. Nah, di sini terdapat pengalaman menarik yang dialami oleh teman-teman kalian saat belajar daring. Ibu mau minta terlebih dahulu Vidya untuk membaca teman kita Aprilia yang ini. Baik, Ibu. Yang selama BDR itu ya, Bu? Ya. Oke. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Aku kurang mengerti penjelasan gurunya kalau lewat daring. Aku jadinya sering minta diajari sama Kak Marta. Dia kakakku yang kuliah di Fakultas MIPA. Kalau pelajaran lainnya menurutku mudah, asalkan kita mau membaca penjelasan dan materi yang diberikan guru. Baik, terima kasih Vidya. Selanjutnya dibacakan oleh teman kita, Airin. BDR itu menyenangkan. Aku jadi sering lihat internet. Di sana banyak informasi yang bagus. Pak Guru sering memberi tugas untuk buat video atau presentasi. Aku sih senang-senang saja, hanya perlu waktu banyak untuk menyelesaikan tugas. Jadinya aku sering dibantu mama atau papaku. Oke, terima kasih Airin. Selanjutnya dibacakan oleh Dila. Enggak on mic ya. Setiap 2 kali seminggu, aku dan beberapa temanku menumpang belajar di
kantor desa. Di sana ada internet gratis, aku juga boleh meminjam komputer di sana untuk belajar. Selama belajar, kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami memakai masker dan menjaga jarak. Belajar bersama teman lebih baik daripada belajar sendiri. Aku berharap sekolahku bisa segera dibuka agar bisa bertemu guru dan teman-teman lainnya. Gali, siswa kelas 5 Temanggung. Gak kelihatan, Bu. Jateng. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya yang terakhir dibacakan oleh Evania. Aku anak kedua dari 3 orang bersaudara, semuanya bersekolah. Saat BDR di pagi hari kami harus bergiliran memakai 1 laptop di rumah, sisanya memakai ponsel. Kakakku yang SMA paling sering menggunakan laptop. Menurutku itu tidak adil. Aku kan jadi kerepotan jika ada tugas dari guru. Akhirnya, Bapak membuatkan kami jadwal pemakaian laptop. Mudah-mudahan Bapakku mendapatkan rezeki untuk membeli laptop tambahan untuk belajar. Oke, terima kasih Evania. Nah, di sini kita tahu ya pengalaman-pengalaman teman kita saat belajar dari rumah. Nah, pada Aprilia ini, tantangan yang dihadapinya itu memiliki kesulitan dalam memahami dan mengerti penjelasan daring dari gurunya dalam pelajaran matematika. Nah, solusi yang dilakukan oleh Aprilia ini sebaiknya Aprilia ini sering meminta bantuan kepada Kak Marta yang sedang kuliah di Fakultas MIPA. Lalu teman kita Andi, di sini Andi tantangan yang dihadapinya yaitu dia memerlukan waktu banyak untuk menyelesaikan tugas, apalagi jika tugasnya membuat video atau presentasi. Nah, solusi yang dilakukan oleh Andi agar tugas yang diberikan oleh Pak Guru cepat selesai, maka Andi sering dibantu oleh kedua orang tuanya. Nah, yang ketiga ada teman kita Gali. Tantangan yang dihadapi Gali ini selama pembelajaran daring, Gali adalah tantangan yang dihadapinya yaitu karena fasilitasnya yang kurang memadai. Solusi yang dilakukan oleh Gali yaitu agar bisa ikut pelajaran setiap 2 kali seminggu. Gali dan teman-temannya menumpang belajar di kantor desa. Nah, karena di kantor desa ada fasilitas internet gratis, ada juga komputer yang bisa dipinjam untuk belajar. Yang terakhir, teman kita Iin. Tantangan yang dihadapi Iin ini tak jauh berbeda dengan Gali tadi. Nah, Iin ini juga mengalami keterbatasan fasilitas berupa laptop saat pembelajaran. Hanya 1 laptop yang ada di rumah Iin, sehingga pemakaiannya harus bergiliran, sisanya memakai ponsel. Nah, selama ini kita tahu yang sudah kita baca, kakak Iin ini yang paling sering memakai laptop. Nah, Iin ini merasa tak adil, maka solusi yang dilakukan oleh Bapak Iin ini agar ketiga anaknya merasa adil, maka Bapak akhirnya membuatkan jadwal pemakaian laptop untuk 3 anaknya. Di sini kita tahu pembelajaran daring ini mempunyai positif dan negatifnya. Ya, Ibu. Di sini anak-anak suka belajar tatap muka atau secara daring? Tatap muka, Ibu. Ya, betul, tatap muka. Yang lain atau mau sukanya yang daring? Daring, Ibu. Kenapa daring, Vidya? Karena tidak perlu repot-repot pergi ke sekolah dan tidak perlu cepat-cepat pergi ke sekolah juga. Bisa sambil mendengarkan ibunya sambil tidur. Ya, berarti ada yang setuju daring dan ada setuju yang tatap muka. Tetapi ketika daring kita menggunakan internet dengan baik, mencari informasi yang baik. Gitu. Jangan memakai internet secara berlebihan juga. Nah, di sini pembelajaran daring ini mempunyai sisi positif dan negatifnya.
Pada posisi positifnya itu pembelajaran daring ini memungkinkan kalian belajar di mana saja, yang seperti dikatakan Vidya tadi, kapan saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini membantu kalian yang mungkin memiliki keterbatasan mobilitas atau kesulitan mengikuti jadwal sekolah. Nah, selain itu, kalian juga belajar menggunakan komputer, internet, dan berbagai aplikasi online yang merupakan keterampilan penting yang dimana di era digital ini. Nah, kalian juga bisa mengatur waktu belajar kalian sendiri dan bertanggung jawab atas pemberian belajar yang telah diberikan oleh guru. Nah, selain sisi positif, ternyata juga ada sisi negatifnya. Pada sisi negatifnya, kalian akan kehilangan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan teman sekelas, guru. Nah, ini bisa berdampak pada perkembangan sosial dan emosional kalian. Lalu sisi negatifnya mungkin terganggu oleh berbagai hal di rumah ya, seperti televisi, game, atau anggota keluarga lainnya. Dimana kalau kita kalau sudah pegang HP pasti pengennya main game terus. Lalu juga ada kesenjangan digital di mana tidak semua anak ini memiliki akses internet yang memadai atau perangkat yang diperlukan untuk pembelajaran daring. Nah, ini bisa menyebabkan kesenjangan dalam pembelajaran sesuai dengan pengalaman teman kita yang sudah kita baca tadi, yaitu pengalaman si Gali sama Iin. Begitu ya, anak-anak. Baik, Ibu. Di sini Ibu mau menyuruh kalian untuk menjawab pertanyaan pada soal berikut ini. Baiklah, Ibu minta pada soal pertama dijawabkan oleh Airin terlebih dahulu. Pembelajaran daring di rumah membutuhkan titik-titik dan titik-titik dari siswa dan orang tua. Airin pilih yang mana, Airin? Atau A, B, C? Ya, tampaknya kebingungan Airin. Bisa, Airin? Oke, Airin. Sepertinya Airin ini ya. Kita lempar dulu jawabannya ke teman kita ya dulu, Airin. Kita lempar ke Vidya terlebih dahulu. Menurut Vidya yang abu. Ya, coba bacakan Vidya, langsung diisi dengan jawabannya ya. Pembelajaran daring di rumah membutuhkan disiplin dan kesabaran dari siswa dan orang tua. Oke, betul, Airin. Vidya. Vidya, terima kasih Vidya. Iya, Ibu. Selanjutnya Ibu minta yang jawab soal kedua, yaitu Dila. Salah satu tantangan pembelajaran daring adalah titik-titik akses internet di beberapa daerah. Jawaban yang benar yang mana, Dila? Yang B, Ibu. Coba Dila bacakan. Salah satu tantangan pembelajaran daring adalah keterbatasan akses internet di beberapa daerah. Ya, betul. Terima kasih, Dila. Iya, sama-sama, Ibu. Selanjutnya soal yang ketiga yang dijawabkan oleh teman kita, Evania. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua sangat penting untuk titik-titik keberhasilan pembelajaran daring. Menurut Evania yang benar yang mana? Yang A mendukung, yang B mengurangi, yang C menjelekkan. Yang A, Ibu, mendukung.
Coba Evania bacakan. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembelajaran daring. Ya, betul. Terima kasih, Evania. Soal selanjutnya dijawabkan oleh teman kita, Airin. Soalnya, agar pembelajaran daring efektif, siswa perlu memiliki kemampuan titik-titik yang baik. Menurut Airin, jawaban yang benar untuk mengisi titik-titik tersebut yang mana? Yang belajar, Ibu. Coba Airin bacakan. Agar pembelajaran daring efektif, siswa perlu memiliki kemampuan belajar yang baik, Ibu. Ya, betul. Terima kasih, Airin. Anak-anak sudah tahu jawaban soal pada materi ini ya, berarti. Nah, Ya, Ibu. mungkin oke, mungkin pembelajaran pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa pada saat pembelajaran daring dan tatap muka ini eh, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tadi ada yang bilang mau tatap muka, tapi sebagian ada yang mau melalui daring gitu. Di sini anak-anak di bagian mana yang kalian merasa senang saat belajar tadi yang telah kita lakukan? Menjawab soal, Ibu. Menjawab soal. Kenapa Vidya senang pada saat menjawab soal? Karena saya suka jika ada suatu tantangan atau suatu hal yang harus dipecahkan. Ya, betul. Yang lain mungkin di bagian mana yang disenangi dalam pembelajaran hari ini? Membaca, Ibu. Atau membaca ya? Ya. Eh, Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini kita selesaikan pada eh, hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dan tadi biar walaupun pembelajaran tatap muka, pembelajaran lewat daring, Ibu harap kalian bisa menggunakan dengan tepat apa yang sudah ditetapkan pada saat tatap muka dan ditetapkan pada saat daring. Ibu minta kalian untuk membacakan doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Ibu minta Vidya untuk membacakan doa, pimpinan doa. Baik, teman-teman, sebelum menutup pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.